Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan Yesus juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 sampai ayat 46. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian. Daud telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Kamis ini adalah setia beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sungguh suatu ironi atau tragedi atau ketidakadilan apabila ada orang yang tak bersalah tapi ditangkap dan diadili. Dan itulah pula yang dialami oleh Stefanus. Ia ditangkap dan diadili dalam mahkamah agama Yahudi. Bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena imannya dan setianya dia kepada pelayanannya bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Tapi yang luar biasa, Stefanus tidak gentar menghadapi mahkamah agama Yahudi. Dan dengan berani Stefanus mengajukan pembelaan dalam sidang mahkamah agama tersebut. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pembelaannya Stefanus katakan antara lain bahwa nenek moyang Israel pernah tidak setia kepada Allah di zaman Nabi Musa. Mereka membuat patung anak lembu dan beribadah kepada berhala itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal ini membuat Allah murka dan berpaling dari mereka, dan kelak menghukum Israel dengan dibawa ke pembuangan di Babel. Itu kalau kita baca dan dijelaskan di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-43b. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, namun walaupun Israel tidak setia dan tidak beriman, kemah Allah sebagai lambang kehadiran Allah tetap ada bersama mereka di padang gurun. Kemah itu dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan oleh Yosua. Kemah Allah tetap ada di tengah-tengah umat Israel sampai zaman Daud. Daud lalu ingin membangun rumah bagi Allah, menggantikan kemah Allah. Tapi ia tidak diizinkan Allah, melainkan Salomo, anak Daud, yang diizinkan Allah untuk membangun bait Allah. Itu dijelaskan dalam ayat ke-47. Namun, walaupun Daud tidak bisa membangun rumah Allah, dari keturunannya lah datang orang benar, datang juru selamat, yaitu Yesus, sang juru selamat dunia. Tapi orang benar itu pun dikhianati, bahkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-52. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di sini Stefanus menekankan agar orang Yahudi mencontoh Daud yang taat dan setia beriman kepada Allah. Mereka jangan mencontoh nenek moyang bangsa Israel
yang tidak setia dan tidak mau beriman dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaannya itulah maka Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah yang Dia kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka jangan mencontoh nenek moyang bangsa Israel yang tidak setia dan tidak beriman. Karena kesetiaannya Daud itulah maka Daud telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Seperti halnya Daud dalam situasi apapun, bahkan dalam penderitaan sekalipun, tetap taat dan setia beriman kepada Allah. Sehingga kita pun akan mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10c. Jadi janganlah sampai kita berlaku seperti Yudas Iskariot yang rela mengkhianati Tuhan Yesus Kristus hanya dengan 30 uang keping perak. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam keadaan yang sulit pada zaman ini, sesudah kita mengalami COVID pandemik selama 2 tahun lebih, maka perekonomian dunia merosot. Indonesia pun mengalami hal yang sama. Tapi kita tidak perlu takut, kita tetap setia beriman kepada Kristus, maka Tuhan Yesus akan menolong kita, memperhatikan kita, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kita. Asalkan, sekali lagi, kita setia beriman kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun, seperti saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekalipun mengalami berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai krisis, tapi ajar kami Tuhan tetap setia seperti Daud, seperti Salomo, dan juga terutama seperti Stefanus. Dia tetap setia sekalipun dia dibunuh. Kristus pun setia sampai mati ke salib karena ingin menyelamatkan manusia. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus supaya kami setia beriman kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya.